Izin memperkenalkan diri, saya Matthew Davin Cairis dari sekolah SMAS Taruna Jaya Sampit. Saya selaku pembicara pertama dari tim pemerintah. Kami sangat mendukung penggunaan AI dalam dunia pendidikan karena didasari oleh perubahan teknologi yang sangat signifikan di era ini, yang menyasar ke hampir semua aspek kehidupan saat ini tidak terlepas dari teknologi. Berbagai jenis teknologi sudah banyak yang membantu serta membimbing kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu hadirnya AI. Dengan adanya kehadiran AI dapat membawa perubahan dalam dunia pendidikan, baik itu murid maupun guru dalam proses pembelajaran. Dengan adanya AI dapat menciptakan teknik serta gaya belajar yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik murid itu sendiri. Selain itu, AI dapat memberikan jawaban dari tugas-tugas sekolah yang murid kerjakan dengan lebih akurat dan terstruktur. Serta dengan mengerjakan tugas menggunakan AI dapat menghemat waktu kita lebih efisien serta tidak membutuhkan jawaban yang panjang atau terkesan bertele-tele dan analisis data yang sangat-sangat menguras waktu. Dengan bimbingan guru, murid dapat mengidentifikasi, menelaah, bahkan mengaplikasikan penggunaan AI dalam pelajaran dengan lebih mudah dan menarik. Jadi pada akhirnya kita menciptakan gambaran bahwa tugas itu tidak lagi menjadi beban, tapi tugas dapat menjadi suatu hal yang menarik dan bermanfaat bagi sekitar. Bagi guru, hal ini dapat mempermudah tugas dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Guru pembimbing dapat mengetahui kemampuan dan kelebihan siswa dalam suatu mata pelajaran, sehingga guru bisa lebih menyesuaikan dengan gaya mengajar yang disukai oleh murid agar dapat menghasilkan penilaian yang lebih akurat yang sesuai dengan kemampuan belajar dari murid tersebut. Oleh karena itu, kami sangat mendukung AI. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya pembicara kedua dari SMAS Taruna Jaya Sampit dengan nama Audrina Tiffany Emanuela Thomas Nengari sebagai tim pemerintah dengan mosi percaya bahwa penggunaan kecerdasan buatan atau AI membawa manfaat daripada kerugian bagi dunia pendidikan. Semakin berkembangnya teknologi membuat manusia tak dapat terlepaskan dengan hal itu, terutama AI yang sebagai asisten cerdas untuk mempercepat dan mempermudah berbagai aktivitas karena AI yang beroperasi tanpa henti. Lewat AI juga yang akan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks secara terstruktur. Bukan hanya itu saja, AI juga akan membantu kita dalam mencari, menemukan, dan memberi solusi tentang suatu hal yang kita perlukan. Tim oposisi akan memberi pendapat bahwa penggunaan AI akan mengakibatkan kemunduran manusia seperti malas berpikir.
Tapi AI juga yang akan membuat kita berpikir kritis. Ketika kita meminta bantuan dengan menggunakan AI, dan AI memberikan kepada kita hasilnya, terkadang hasil yang diberikan belum membuat kita puas. Dari situlah kita dapat mengetahui apa saja yang diperlukan terkait suatu hal yang kita cari. Contohnya, kita ingin mencari emosi untuk debat dengan menggunakan bantuan AI. Tetapi, yang diberikan adalah mosi debat SMP, padahal yang kita butuhkan adalah mosi debat SMA. Kemudian, kita perintahkan lagi kepada AI untuk memberikan kepada kita mosi debat SMA. Tapi yang diberikan adalah mosi debat SMA pada tahun yang lalu, dan yang kita perlukan adalah tahun sekarang. Kita perintahkan lagi kepada AI untuk memberikan kepada kita mosi debat SMA pada tahun sekarang, dan akan diberikan hasilnya kepada kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Hal ini karena AI akan memberikan kepada kita hasilnya sesuai dengan apa yang kita prompt-kan, dan prompt tersebut harus jelas. Karena melewati itu, AI akan menanggapi dan memberikan kepada kita hasilnya. Jikalau hasil yang diberikan belum membuat kita puas, kita dapat melakukan rekayasa prompt, yaitu memberi perintah kepada AI secara terstruktur dan sistematis. Dari sini, apakah pengguna AI masih bisa dikatakan malas berpikir? Tentu saja tidak, karena pengguna AI dituntut untuk berpikir kritis, sistematis, dan terstruktur, agar ketika kita memberi prompt kepada AI, hasil yang diberikan itu akurat dan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam merencanakan suatu hal dengan terstruktur. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa penggunaan AI yang berlebihan dapat membuat kita menjadi malas untuk berpikir. Oleh sebab itu, kita mesti memposisikan AI sebagai asisten ataupun rekan kerja, bukan sebagai pengganti mutlak. Perkenalkan, saya penyimpul dari SMAS Taruna Jaya Sampit dengan nama Audrina Tiffany Emanuela Thomas Nengari sebagai tim pemerintah dengan mosi percaya bahwa penggunaan kecerdasan buatan atau AI membawa manfaat daripada kerugian bagi dunia pendidikan. AI membawa manusia kepada kemajuan, bukan kemunduran. Justru yang menyebabkan AI dianggap sebagai kemunduran karena sikap manusia yang terlalu nyaman terhadap kemudahan yang diberikan, yakni AI. Penggunaan AI yang tepat itulah yang akan membawa banyak perkembangan. Kemajuan teknologi, terutama AI, tidak dapat dihindari. Namun, manusia harus tetap memegang kendali dan tidak menjadi budak terhadap teknologi tersebut. Dengan sikap yang bijak dan pemahaman yang benar, maka AI akan menjadi alat yang luar biasa untuk membantu manusia berkembang, bukan menjadi penyebab kemunduran. Dan pada akhirnya, tanggung jawab itu ada pada kita semua, baik individu, pendidik, maupun pembuat kebijakan, untuk memastikan bahwa penggunaan AI membawa manfaat tanpa harus mengorbankan kualitas manusia itu sendiri. Melalui penjelasan yang kami sampaikan dan penggunaan AI dalam kehidupan, maka kami mendukung penggunaan AI dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.